Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Abil Virgo. Masih bersama saya Imam Al-Fatih. Saya kali ini akan berbincang-bincang dengan sahabat seperjuangan saya. Nah, nggak usah berlama-lama, kita panggilkan saja. Yang bener lu. Oke. Ganteng aja ya. Silakan perkenalkan masing-masing diri Anda. Oh, saya perkenalkan. Iya, perkenalkan dulu biar. Pakai ini enggak, Bro? Iya, boleh. Apa sih ini namanya? Udah. Iya. Ini jauh sama punya saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya suatu kebanggaan bagi saya untuk suatu pemanggilan dari teman saya yang punya katanya sekarang channel. Dan kita ketemu udah gede ya, Bro ya? Udah gede. Ya, cuman bayi beda rumah ya. Iya, beda ibu, beda bapak. Iya. Iya. Cuman kan kamu makan di kaleng-kaleng ya, Bro. Oh ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sony Putrawan, biasa dipanggil Sony Tagor di mana. Cuman sedikit cerita cuma ya. Kata Tagor itu mungkin diibaratkan seperti marga. Saya kebanyakan dikiranya saya anak orang Batak. Padahal saya orang Sunda. Dibilang Sunda mukanya enggak Sunda, bilang Jawa mukanya enggak Jawa. Jadi gimana ya, bisa dibilangnya pas-pasan lah, tengah-tengah. Saya berasal dari Haurgelis, lahir saya Haurgelis, desa saya Cipancu. Sekaligus RT RW 2210 ya, siapa tahu mau mampir. Oke. Itu aja, Bro, nanyanya. Perkenalan doang. Perkenalan dulu. Ya. Itu sebelahnya boleh dikenalkan. Iya, perkenalkan, nama saya Sarul Adiansyah. Saya usia saya 23 tahun. Saya sekarang nganggur. Terus karena nganggur itu karena Covid. Tadinya kerja, gara-gara Covid jadi diberhentiin kerja. Sedih lah kalau diceritain mah. Jangan. Ya, gitu aja sih, nggak usah panjang lebar kita. Iya. Lagi. Nah, Bro, kesibukan yang menyenangkan tuh selama ini apa? Dari Ason Dekasen dulu. Ya. Saya dulu ya. Suaranya. Okay. Ya, dibilang masalah kesibukan, apalagi sekarang kan lagi musimnya Covid ya, pandemi. Bagi saya sih itu nggak masalah, maksudnya sama aja, nggak pandemi nggak apa ya, kayak gini aja gitu kan. Maksudnya kegiatannya yang belum padat apa, nah pas setelah emang habis pandemi ini ya mengurangi sih kan. Cuman alhamdulillah kalau yang namanya di kampung sepademi-pandemiknya pasti kan alhamdulillah ya ada penghasilannya ya, meskipun nggak gede gimana. Itu ini kayaknya enak ini ingat jadi mantan yang dulu. Jadi bawaannya pengen ngelus Mas. Ya sejomblo. Kalau Asarul. Ya kalau saya sih sekarang masih di rumah aja. Itu tuh udah berapa ya? 3 bulan di rumah aja. Sebelumnya emang abis lebaran kan setelah nganggur nih pengen nyari kerjaan gitu kan. Terus pas itu nggak dapat emang karena posisinya lagi kayak gini, corona kan. Jadi ya di rumah aja sambil bantu orang tua sih. Bantu orang tua juga di rumah kan, ini ada jahitan lah gitu. Setelah lulus sekolah kan pasti pernah kerja, pernah berkarir gitu kan. Nah, ceritain dong awal karirnya itu dari apa dan bagaimana, ceritain sedikit. Saya dulu ya. Iya, boleh. Karena saya lebih tua ya. Tapi cuma Jujur ya, mungkin dari setiap perjalanan dalam suatu pemikiran tidak akan bisa berubah ketika tidak ada suatu perjalanan, istilahnya kan. Jadi semasa umur berapa tahun sih waktu itu ya? 2011 sekitaran, kita lulus sekolah umur berapa? Sekitaran 19-18 ya. Di saat itu saya terkendala oleh suatu jurusan. Di saat itu saya mengambil sekolahan di suatu sekolahan yaitu Bonfis. Dan di saat itu saya belum mengenal apa itu namanya
maksudnya ngaruhnya IPA IPS itu seperti apa. Cuman saya kan di saat itu mungkin dikasihnya IPS ya, terus ternyata ngaruh dalam suatu pekerjaan seperti kayak pabrik atau apa gitu kan. Jadi setelah lulus itu saya pernah mencari suatu pekerjaan, sedangkan teman saya itu enggak lolos dengan ketinggi badanan atau keapaan ya, sedangkan saya masuk tapi saya jurusan yang enggak masuk. Disitulah saya sedikit pesimis, sedikit menyerah untuk apalah, saya udah enggak pantas, kayak enggak bisa masuk ke PT gitu kan. Iya. Jadi saya mencoba ke yang lain. Jadi dan di saat itu juga saya tidak terlalu mementingkan suatu pekerjaan sih sebenarnya. Saya lebih ke asikan, yang penting saya nggak nganggur itu aja. Jadi nggak mementingkan kayak punya film saya harus punya uang celengan atau enggak sama sekali. Cuman masih ke dalam keasikan remaja gitu kan. Dan setelah itu awal mula saya itu ada seorang yang memperkenalkan saya di suatu PT tapi kerjaannya security. Ini jadi gimana nih bos? Soalnya perjalanannya panjang, kalau ngopi satu saset itu nggak cukup. Itu harus Ceritain sesingkatnya aja dari mulai apa ke apa. jadi yang tahu Sony Tagor, yang pernah merantau bareng, yang pernah hidupnya bareng di ini pasti tahulah ya, enggak. Cuman kan namanya tahun menahun kan ada sedikit lupa. Cuman kisah sedih, kisah senang kebanyakan kalau dari segi pekerjaan saya banyak sedihnya. Tapi kalau dari segi asmara alhamdulillah saya terlalu terhibur, ya kan. Mungkin karena sedihnya saya belum bisa membahagiakan kedua orang tua saya sendiri, sedangkan saya kan di sini kan anak tunggal. Kalau anak pertama apa sih? Anak sulung. Anak sulung. Iya. Punya adik? Enggak. Sulung. Tulung gitu. Nah di situ saya pernah, aslinya saya dibilang orangnya dibilang asik ya, nggak usah inilah ya. Iya. Cuman di sisi itu juga, di balik semua itu juga aku kebanyakan merenung kalau lagi sendiri atau apa gitu kan. Namanya anak pertama punya adik, sedangkan saya belum apa yang bisa saya inginkan, belum bisa saya dapat, karena saya waktu itu orangnya setengah-setengah, orangnya minder. Kadang di saat ada orang yang bisa untuk memajukan saya ini cuman saya oke, tapi setelah pertengahan perjalanan saya punya pikiran gimana, intinya minder lah. Saya nggak memberanikan diri untuk suatu hal yang seharusnya aku lakukan dulu lah. Mungkin karena dengan itu sekarang saya banyak nyesel, karena kan dengan umuran segini saya tidak bisa memberikan suatu, istilahnya namanya jodoh kan emang ada di tangan Tuhan ya bro ya. Jadi kan seharusnya kan di umuran segini anak pertama kayak orang tua membutuhkan keturunan, ya kan? Bisa sedih. Iya, saya juga sedih guys. Dan di balik semua itu banyak semua kisah cinta saya yang begitu rumit lah. Ya bukannya sombong, emang saya mah jelek ya guys ya. Ya tapi kan Allah mah kumaha aturan ya. Dibilang banyak sedih sama senang kalau masa remaja, kalau tentang ke suatu ingin membahagiakan orang itu sih kebanyakan lebih ke menyedihkan gitu kan. Cuman saya lebih ke gimana caranya bisa menghibur diri, pekerjaan apa saya ambil aja. Sempat sih waktu umuran berapa ya saya sempat gini sih gitu kan ya. Cuman dari banyaknya kita berkawan dengan siapa yang lebih tua, yang muda atau apa itu kan, banyak masukan. Oh begini ya, oh mungkin emang yang dibilang tidak akan ada perubahan, tidak ada rasa sakit kalau kita tidak mempunyai suatu kesalahan, tidak ada suatu kebenaran dalam perjalanan hidup kalau kita belum pernah jatuh, kita belum pernah melakukan suatu kesalahan yang bodoh. Ya emang sih saya sekarang dipikir itu, cuman kan butuh ekstranya emang. Di saat kita mencoba kelakuan bodoh kita kayak gini mengakibatkan akibatnya seperti ini. Jadi ketika kita mempunyai suatu keinginan, capaian kita di suatu saat nanti, kita bisa mempertimbangkan kalau kita menjalurkan kita sepenuhnya ke jalur yang seperti kemarin, kita akan bakal seperti ini lagi. Jadi kita akan menjadi itu semua lebih baik. Tapi untuk merubah itu semua tidak hanya membalikan Semudah membalikan. Nah iya, kalau kata-kata orang ini ya. Iya, orang bijak. Nah
cuman ya yang kita PR yang sekarang ya kita gimana caranya kita bangkit dan kita bisa melewati itu semua. Insya Allah kalau kita udah emang bro, kalau sekarang pengen kita bener-bener pengen dari segi asmara, saya pengen cari yang serius, kita pengen yang gini, bukannya serius ya, serius mah ada di dalam kita sendiri kan ya. Kalau kita serius dia serius, kalau bukan jodoh nggak bakal jadi bro. Segimanapun lamanya kita, saya pernah bicara pacaran tahunan ya, sampai sekarang mau 7 tahun ya. Oke. Kalau belum dikasih jodohnya kita nggak bakal nikah kan. Yang ada kita semerawut, galau, ya kan. Ya cuman gimana sih, ya kita ambil hikmahnya aja lah dari dari segala perjalanan yang kita lewati, dari omongan orang, dari segi baik buruk, yaitu untuk kebaikan kita juga. Cuman yang kita yang seumuran segini ya kita harus kuat hati aja, kita harus sabar melewati semuanya. Ya kita harus berkawan yang orang-orang yang bukannya memilih kawan, cuman lebih kebanyakan orang yang bisa membantu sedikit kita, kayak seperti usaha atau apa gimana boleh kita kan, namanya sudah terlalu banyak istilahnya kita waktu yang kita pribadinya lebih ke senang-senangan udah terlalu banyak ketimbang orang yang langsung masa muda langsung memikirkan karir. Ya dibilang merugi sih merugi, saya manusianya, cuman kan gimana lah ya bro. Iya Ya kan dipikirin gak dipikirin ya tetap aja muka tua ya. Ya kan, untuk alhamdulillah cowok-cowok ganteng zaman sekarang itu ya pada brengsek. Jadinya nyarinya pada yang jelek, ternyata yang jeleknya brengsek. Ya semoga aja kita selalu berikan kesehatan aja bro. Iya bro, amin Ya, amin. meskipun kita tidak bisa sepenuhnya memberikan materi kepada kedua orang tua yang kita cintai, seenggaknya kita tidak merugikan mereka. Iya betul. Kita merugikan dari segi apa, dari kelakuan kita tidak menyakitinya, ya kan. Iya, Itu kan betul. sebuah maksudnya kebanggaan kedua orang tua lah. Kalau kita berikan rezeki yang lebih tinggi ya alhamdulillah kan, itu lebih membantu lagi. Tapi ya apalah tuh ya, kalau Allahnya udah ngasihnya hanya untuk kayak gini dulu ya kan, ya sabar aja dulu, gila ya sedih.